Ya, selamat malam Bu Marta. Luar biasa ibu kita dari Kediri ini ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita akan sebentar lagi memulai ibadah kita. Wow, malam hari ini. Oke, sebentar ini kita akan tampilkan ya. Cuma ini memang ada sedikit trouble nanti. Oke, sebentar. Ya, selamat malam Bu Angel. Wow, luar biasa ya, keren, mantap. Oke, jadi siap semuanya, siap melayani ya, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, mungkin kita akan memulai dulu, kita akan mengawali dengan doa dulu ya. Silakan Pak Handi, doa pembukaan dulu dah. Oh baik Pak John. Kita akan memulai. Ya, silakan Pak Handi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga, pada malam ini kami akan mengadakan ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John. Ya, Yesus. Semoga ibadah pada malam hari ini yang dipimpin oleh Bapak Pendeta John dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi hikmat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah berkat yang telah Engkau berikan pada dari pagi hari ini sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hanti untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan ya dari Surabaya. Oke, baiklah. Ya, puji Tuhan. Mana Mama? Saya ingat lihat Mama dulu. Mama ada di situ. Ya, sebentar Pak John. Oke. Ya. Iya. Malam. Ya, selamat malam. Malam Ibu, Pak John. apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat, amin. Lagi 2 hari lagi, hari bahagia ini. Amin. Oke, praise God. Tuhan berkati ya. Ya, senang sekali. Waduh, luar biasa. Orang Bandung bisa di Surabaya. Oke. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, praise God. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bagi Pak Andi, bisa dengar suara saya di sana? Suara musik masuk ya? Dengar Pak John, dengar. Sip, mantap. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Praise God.
Katakan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Selamat malam Bu Joyce. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Selamat malam Pak Lumis. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat malam Bu Dewi. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin. Praise God. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang layak kita sembah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Oke, selamat bergabung Bu Yeti. Sudah bersama kita ya di malam ini. Kita doakan Bu Yeti tetap sehat. Amin ya. Semangat Bu Yeti. Ya. Amin. Praise God. Ya, gimana ada perkembangan Bu Yeti? Masih meriang, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ya. Bahasa Tuhan senang bekerja ya. Ya. Menyembuhkan Bu Yeti pagi Amin. malam hari ini. Amin. Oke, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang kekal dan Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya ya. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama.
Takkan pernah Engkau membiarkan kami melangkah sendirian ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu malam ini. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini sama-sama ya. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami akan melihat malam ini Engkau melipat gandakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Bapa, ini kami ada di hadapan-Mu malam hari ini. Kami datang sujud dan menyembah kepada-Mu. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang kupinta, Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami datang kepada-Mu malam ini Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami merindukan Engkau. Dan mari yang mengasihi Tuhan panggil namanya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang kupinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk
selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sembah Dia, Bapa yang kekal. Oh, Bapa yang kekal. Mari angkat suara kita sembah Dia. Yesus Tuhan, kekuatanku, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami. Sebab besar setia-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bergaul dengan Tuhan, supaya Dia malam ini, oh Yesus, haleluya, haleluya. Jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Yesus, oh Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu malam ini. Sementara kami datang sujud menyembah kepada-Mu Tuhan, hadirat Roh Kudus memenuhi tempat di mana kami berada. Mari aku yang mengasihi Tuhan, datang sentuh hati Tuhan malam ini. Sentuh dia dengan iman-Mu. Percaya aliran kuasa Tuhan sedang mengalir atas tubuhmu yang sakit. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Ku terima kuasa-Mu Tuhan, ku terima urapan-Mu Tuhan, urapan yang membebaskanku, urapan yang memulihkanku. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam malam ini kami dapat memandang kemuliaan Tuhan, memenuhi kami semua di malam hari ini. Praise the Lord. Amen, amen. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus malam hari This ini. woman is an anomaly. Amin. Ya Tuhan yang baik, yang sangat mengasihi kita semua ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita malam ini untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu haleluya Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Dan nanti doa peneguhan firman akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun ya dari Kota Jayapura, Papua. Ya, saya mau kesaksian sebentar, Oh, Pak. oke, silakan. Dengan puji-pujian yang Yes. terakhir itu saya merasakan Roh Kudus hadir, Pak John. Amin, amin. Terima kasih. Praise Yaitu God. saya saksikan. Amin ya. Luar biasa hadirat Tuhan. Berdoa. Amin. Ya. Kami siap
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, praise God. Urapi Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri dan kami semua yang hadir pada malam hari. Juga Engkau urapi yang hadir di rumah masing-masing. Kami merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah Yes. rumah maupun di ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang luar biasa dengan puji-pujian yang kami merasakan ini Amin. Tuhan. Sebentar lagi kami akan siap untuk mendengarkan firman, juga untuk jawaban firman ini untuk saya dan untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Praise the Lord. Tuhan berkati Bu Joyce. Sudah Pak Haleluya. John. Ya. Sip, mantap. Terima kasih untuk doa yang sangat indah ya. Yang sudah dinaikkan dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Joyce. Ya, Pak Bersama John. dengan Pak Umar ya. Haleluya. Oke. Sama. Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya, luar biasa malam ini. Ya, selamat datang Bu Ong Kyo Kim, Ibu Indriani ya, sudah bersama-sama dengan kita semua ya pada malam ini. Oke, haleluya, praise God. Tuhan Yesus baik ya, apapun yang terjadi, baiklah kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Amin ya. Oke, saudara-saudara, kita berdoa untuk persiapan pernikahan sahabat kita ya, Bapak Handi dan Ibu Angel, supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Dan anugerah Tuhan semua di dalam kontrol Tuhan ya. Haleluya, praise God. Doakan supaya malam ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Amin ya. Meskipun ada sedikit faktor cuaca atau apapun, tapi kita tetap bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, dan kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Dan inilah tema firman Tuhan renungan kita malam ini, sebuah tema, ini harusnya saya bicara tadi pagi ya. Cuma karena ada sedikit masalah kesalahan, jadi sosialnya di depan layar monitor ya, itu aplikasinya dia kurang beraturan karena ada beberapa yang saya hapus, karena sudah penuh ya datanya, sehingga ini mengakibatkan berat, jadi kadang-kadang putus lagian, HP-nya juga memang lama. Tapi tidak apa-apa, kita mencoba dengan yang ada ini, kita tetap ya bersyukur aja, dan kita akan perhatikan firman Tuhan, dan memang Tuhan baik. Ini tema ini saya mau bicara tadi pagi, ternyata karena terganggu, jadi malam ini saya sampaikan ya, buat saudara-saudara semua yang hadir malam ini, Anda berbahagia sekali ya. Di malam kita sudah tiba di serial yang ke-182 ya, saudaraku. Oke, dan petugas-petugas malam hari ini, nanti yang menaikkan doa profetik ya, ada Ibu Angel dari Surabaya, Ibu Angel Kartikasari ya, dan pengumumannya Bapak Handi Dedi ya, Handi Dedi yang akan menyampaikan pengumuman bagi kita sekalian, dan mereka sudah siap ya, standby. Oke. Mari saudara sekalian, kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan. Kemuliaan Allah dalam keputusan benar. Amin. Apakah ada kemuliaan Allah dalam keputusan benar? Pasti. Bagaimana kalau keputusannya salah, tidak benar? Apakah ada kemuliaan Allah? Jawabannya pasti tidak ada, saudara ya. Pasti tidak ada. Jadi kemuliaan Allah itu hanya ada pada keputusan benar. Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah keputusan yang kau ambil. Dan keputusan itu mengandung risiko. Kalau keputusan saudara-saudara benar, maka engkau akan beruntung, engkau berbahagia. Tapi kalau ternyata keputusanmu salah, maka engkau yang menanggung risiko itu, saudaraku. Ya, saudara-saudara, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 di ayat yang ke-19. Baik, Pak John, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Kemuliaan Allah
dalam keputusan benar. Tema kita malam hari ini. Nas Alkitab Ulangan 30 ayat 19 yang mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Amin. Siapa bilang Tuhan gak sayang umat ciptaannya? Tuhan sayang, saudaraku. Tapi terkadang umat kesayangannya, saudara, mereka kurang mengerti akan kemuliaan Allah dalam keputusan yang benar. Mereka mengambil keputusan yang salah. Dan itulah sebabnya banyak dari mereka yang akhirnya gagal. Mereka dalam keadaan benar-benar terluka, dalam keadaan benar-benar terpuruk, dalam keadaan yang sangat menderita. Kenapa, saudaraku? Karena salah mengambil keputusan. Saudara, saya masih ingat suatu hari ketika saya mau berangkat ke Denpasar, Bali, saudara, saya terlambat pesawat. Terlambat, saudaraku, sampai di bandara ternyata pesawatnya sudah terbang, saudaraku, ya. Dan saya menyesal sekali, saudaraku, karena saya keputusannya saya kurang benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, saudaraku. Harusnya saya lebih awal. Ternyata saya datang itu, saudara, saya pikir bahwa belum berangkat, ternyata pesawatnya sudah berangkat. Jadi akhirnya saya cari lagi pesawat berikutnya, saudaraku, dapat memang, tapi ya sudah, saya bayar lagi, saudaraku, ya. Saudara, hidup ini adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Kalau keputusan kita benar, maka kita yang akan menikmati hasilnya. Tapi kalau ternyata keputusan kita salah, maka kita yang menanggung risikonya, saudaraku. Saudara-saudara, itu juga sama dengan kita melihat beberapa contoh-contoh, ya, orang salah mengambil keputusan. Mulai dari yang pertama, saudaraku, ketika dia mulai menanak nasi, masak nasi, saudaraku. Waktu dia masak nasi, saudara kasih Tuhan, dia lupa untuk mematikan kompor. Ternyata nasinya itu sudah hangus. Saudara-saudaraku, apakah dia menyesal? Tentu menyesal, ya. Menyesal berapa lama? Ya paling 1 jam. Setelah itu dia bisa masak nasi yang baru, dia bisa makan. Tapi dia sudah kehilangan waktu, kehilangan beras, ya, makanan itu, saudara. Nah, lihat lagi, saudara, orang juga, saudaraku, kalau seperti saya tadi, terlambat pergi ke bandara, terlambat pergi ke misalnya ke stasiun kereta api atau ke terminal bus. Dan ternyata kendaraan yang kita mau naik sudah berangkat. Ya, kita menyesal, saudaraku. Menyesal berapa lama? Ya paling bertahan 1 hari, saudaraku, ya. Nah, setelah itu memang selesai, bisa normal lagi. Nah, bagaimana kalau kita salah mengambil keputusan? Saudaraku, kita pergi ke salon, kita minta dipotong model begini, ternyata potong tidak sesuai. Kita akan menyesal, saudaraku. Menyesal berapa lama? Ya, saudara kesentuhan, menyesal paling 2 minggu, ya, 3 minggu. Setelah itu rambut sudah tumbuh. Nah, itu penyesalan hilang, ya, saudaraku. Lalu kita naikkan lagi, saudaraku. Kalau kita ini belajarnya tidak serius, kita belajar tidak serius, tidak dengan sungguh-sungguh, saudaraku, dan pada akhirnya teman-teman kita bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi, atau mereka lulus, ya mereka bisa pindah ke jenjang berikutnya. Ternyata kita nggak bisa lulus, kita ketinggalan kelas. Kita menyesal berapa lama, saudaraku? Menyesal 1 tahun, ya, saudaraku. Lalu kita naikkan lagi. Bagaimana kalau kita salah pilih pasangan hidup? Penyesalan berapa lama, saudaraku? Penyesalan, saudaraku, ya, seumur hidup. Ya, selama kita hidup kita menyesal karena salah pilih pasangan hidup. Amin. Lalu saudara lihat, bagaimana kalau orang itu salah pilih Tuhan yang sesungguhnya? Tuhan sang penyelamat, juru selamat dunia ini, bukan juru selamat kecamatan, tapi juru selamat dunia. Kalau dia salah pilih Tuhan, ternyata dia pilih Tuhan bukan Yesus, dia pilih dewa-dewi, dia pilih patung, dia pilih apa, saudaraku? Yang disembah itu, saudara-saudara keseluruhan, penyesalan berapa lama kalau orang salah pilih Tuhan? Penyesalannya bukan seumur hidup aja, Pak Frans, tapi selama-lamanya, abadi. Mengerikan nggak, Bapak Ibu? Makanya hidup ini adalah sebuah keputusan yang kita ambil, ya. Karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan mau malam hari ini, saudaraku, kita pahami dulu, saudaraku, bahwa ternyata engkau dan salah
dan saya tidak salah pilih Tuhan. Ya, kita memilih Tuhan yang benar. Tuhan Yesus, juru selamat dunia ini, juru selamat saya, juru selamat saudara, juru selamat kita semua. Yang merasa bahwa kita tidak salah pilih Yesus, malam ini lambaikan tangan. Oh, kita tidak salah pilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita berikan tepuk tangan dulu. Amin. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Ya, orang boleh ngomong macam-macam, tetap kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Amin. Tidak ada yang lain, ya. Baru di situ kita akan bisa melihat tentang sesuatu yang indah datang dalam hidup kita sekalian. Oke. Mari kita lanjut, saudaraku, ya. Ini sangat menarik sekali, Bapak Ibu. Dan saya percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib akan kita alami di hari-hari ini. Terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Sebentar, Bapak Ibu. Ternyata ini, oke. Haleluya, praise the Lord. Ya, saya ingin tanya Bapak Ibu, ada di antara kita yang sebelumnya dari kepercayaan yang lain, mungkin dari agama sebelum menjadi orang pengikut Yesus, ada di antara kita yang dari sana? Siapa yang menyadari dari agama seberang? Tidak ada, ya? Semua tetap percaya Yesus, ya. Oke. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, dulu kita nggak kenal Yesus, nah sekarang kita mau mengenal Yesus. Lewat apa? Dengan cara apa kita bisa mengenal Yesus? Lewat firman Tuhan, ya. Sama seperti kalau zaman dulu kan belum ada HP, ya, belum ada SMS, belum ada media sosial. Yang ada adalah surat menyurat, ya kan? Ketika kita tulis surat kepada orang yang kita cintai, itu kita sedang mengungkapkan isi hati kita. Kita sedang mengungkapkan akan segala yang menjadi kerinduan hati kita, ya, di dalam surat itu. Nah, soalku sama. Kita bisa mengenal isi hati Tuhan itu dari mana? Dari firman Tuhan. Kita bisa mengenal pribadi Tuhan itu dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, saudaraku, ya. Oke, malam hari ini kita akan lihat ayat-ayat ini penting sekali, ya. Ini bagian penting, saudaraku. Oke, kita perhatikan, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keputusan benar. Bilang keputusan benar. Amin, ya. Baru kemuliaan Allah dinyatakan. Saudaraku, ya, keputusan benar, orang percaya dia memilih kehidupan. Supaya apa? Dia memilih kehidupan supaya dia hidup. Dia dan keluarganya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah mengambil keputusan untuk memilih kehidupan, siapa kehidupan itu? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita sudah ambil keputusan benar untuk percaya Yesus, maka kita hidup. Bukan cuma kita, tapi keluarga kita juga. Yang memilih pasangan hidup yang benar, yang memilih selaku untuk percaya Yesus, maka keluarga kita, pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak, menantu kita, juga dia mendapatkan hidup. Amin, ya. Dan hidup di dalam Tuhan Yesus, ya. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam Kisah Rasul 28, ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Haleluya. Oke, kita akan lihat dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita semua. Akan sangat membuat kita ini menjadi sukacita. Kenapa, saudaraku? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan benar. Amin. Jadi kemuliaan Allah dalam keputusan benar, kita lihat itu seperti apa. Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan benar, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia hebat, ya. Dia adalah orang percaya yang memiliki apa, saudaraku? Dia memiliki kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan mendengar langsung dari hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu orang kunci. Dan dia menjadi narasumber. Ya, saudaraku. Jadi jangan engkau salah mendapatkan informasi, engkau salah mendapatkan keterangan-keterangan dari orang yang tidak pas. Ya, engkau perlu mencari tahu rahasia ilahi dari orang yang benar-benar
mengerti tentang rahasia firman, baru engkau bisa mendapatkan akan makna dari firman Tuhan itu ya. Jadi ini ada orang-orang yang datang, mereka ingin mendengar dari apa yang Paulus sampaikan kepada mereka. Kita lihat dulu Kisah Rasul 28 ayat yang ke-22. Kisah para Rasul 28 ayat 22. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Amin. Jadi ini ceritanya ada desas-desus ya. Ada kabar rumor yang berkembang di masyarakat pada waktu itu tentang seorang Saulus, kemudian dia bertobat menjadi Paulus. Dan waktu dia jadi Paulus, dia menjadi seorang rasul pilihan Allah, dan dia memberitakan Injil, saudaraku. Dan Injil yang diberitakan itu, saudaraku, membawa kuasa Tuhan, ya. Orang sakit disembuhkan, orang berdosa diampuni, orang yang terikat roh jahat dilepaskan, dan macam-macam, saudaraku. Sampai orang mati pun bangkit, ya. Dan rupanya setan gak suka, setan pakai orang-orang yang selalu menjadi alatnya setan untuk apa, saudaraku? Mereka menentang Paulus. Dan itulah sebabnya, saudaraku, sampai bawa ke pengadilan. Dan Paulus ini diadili, saudaraku. Nah, dari sinilah serangkaian Tuhan sampai di bagian ini, pasal 28 ayat 22 ini, saudaraku. Orang-orang jemaat-jemaat Tuhan di tempat lain, mereka ingin mendengar langsung dari hamba Tuhan. Jadi nggak perlu dengar tetangga-tetangga, nggak perlu dengar dari pihak-pihak lain, dengar langsung dari hamba Tuhan. Kenapa peristiwa itu terjadi? Nanti hamba Tuhan Paulus bisa menjelaskan dengan baik, ya, dengan benar. Nah, saya percaya Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang pengikut Kristus, kita ingin mempelajari Alkitab, ingin mengerti rahasia-rahasianya. Nah, kita perlu bertanya kepada orang yang mengerti, lebih paham tentang isi firman Tuhan, sehingga kita tidak salah, tidak gagal paham, ya, saudaraku. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi rahasia-rahasia ilahi yang sampai saat ini masih tersembunyi, masih belum tersingkap. Jadi hamba Tuhan tugasnya untuk menyingkapkan rahasia-rahasia itu, ya, saudaraku. Ya, jadi hamba Tuhan ini dia menjadi alat Tuhan, dia menjadi narasumber dari apa yang dia bicarakan, dia sampaikan itu firman Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi inilah, saudaraku, keputusan yang benar itu yang pertama, saudara perlu memiliki kerinduan, ya, untuk mendengar langsung dari hamba Tuhan. Kalau ternyata saudara tidak dengar langsung dari hamba Tuhan, nah, nanti akhirnya keputusan saudara keliru, keputusan saudara salah, nanti saudara yang rugi sendiri, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, sampai di sini mengerti, paham, ya? Oke, mari kita lihat yang kedua. Kemuliaan Allah dalam keputusan yang benar. Itu keputusan yang benar apa, saudaraku? Ini dia, yang kedua, ada M yang kedua. Yang pertama tadi memiliki kerinduan. Nah, ini dia. M yang kedua, setelah dia memiliki kerinduan, sekarang dia menerima pengajaran firman, ya. Jadi orang bukan cuma rindu mendengar langsung dari hamba Tuhan, tapi dia ingin menerima pengajaran firman, ya. Dan malam ini pengajaran firman kita sudah sampai di serial yang ke-182, ya, tanpa terasa, saudaraku. Tuhan bawa kita berjalan step by step untuk kita bisa memahami seluruh isi Alkitab ini, ya. Kita lihat, ya. Menerima pengajaran firman tentang apa, saudaraku? Tentang kerajaan Allah dan tentang siapa? Tentang Yesus juru selamat. Katakan sama-sama, Yesus juru selamat. Amin. Ya, saudaraku, dalam dunia ini banyak juru. Ya, juru mudi ada, juru apa lagi? Juru masak ada, saudaraku, ya. Juru apa lagi? Saudaraku, juru mudi ada, ya. Juru nakoda ada, saudaraku. Banyak juru. Tapi untuk juru selamat ini, saudaraku, cuma satu-satunya, hanya Yesus, ya. Kita lihat. Kisah Rasul 28 ayat 23. Kisah para Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk... Wow, maaf. Putus lagi nih. Ya, bisa dilihat di Alkitab Pak Frans Angki. Baik. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Amin. Jadi ibaratnya ini mereka sedang mengikuti seminar yang Paulus bawakan, ya, saudaraku.
Jadi suatu topik-topik yang Paulus bicarakan tentang kerajaan Allah. Amin, saudaraku ya. Bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Allah. Dan yang dia bawakan juga tentang Yesus Juru Selamat, saudaraku. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya. Dan orang berpikir kerajaan Allah itu merupakan sebuah bangunan fisik ya. Adalah sebuah benteng yang ada di luar bangunan itu kerajaan itu. Tapi kerajaan Allah itu bicara bukan soal makanan atau minuman. Tapi kerajaan Allah bicara tentang satu kebenaran, yaitu firman. Yang kedua, dia bicara tentang damai sejahtera, saudaraku ya. Dan yang ketiga, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah juga bukan bicara soal kata-kata biasa, tapi kerajaan Allah ini bicara tentang kuasa ya. Makanya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, di mulut mereka ada kuasa. Jadi apa yang mereka katakan itu terjadi. Apa yang mereka ucapkan juga terjadi. Karena kata-kata ini yang engkau ucapkan itu bagaikan engkau sedang mendoakan keadaanmu. Ketika engkau berkata sial, engkau berkata buruk, maka yang buruk, yang sial engkau alami. Jika engkau berkata aku sakit, aku dalam keadaan lemah, nah apa yang kau ucapkan itu terjadi karena engkau sedang menciptakan sesuatu di alam roh. Karena itu Bapak Ibu kita belajar mengerti kerajaan Allah itu bicara soal kuasa. Jadi apapun yang terjadi, perkatakan yang baik. Perkatakan yang baik, perkatakan yang baik. Meskipun engkau sakit, engkau bilang aku sehat, aku sembuh. Amin ya. Meskipun engkau dalam keadaan persoalan, beban berat, mungkin temanmu tidak tahu engkau dalam kesusahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, engkau perkatakan terus. Istrimu, suamimu gak tahu engkau dalam beban berat. Yang tahu adalah Yesus. Perkatakan sesuatu yang baik, meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Waktu engkau berkata yang baik, maka yang tidak baik pun akan menjadi baik. Katakan amin. Ya. Tapi kalau engkau berkata yang buruk, meskipun tadi awalnya engkau dalam keadaan baik, akhirnya berubah menjadi buruk. Ya, saudaraku. Karena itu hati-hati dengan setiap perkataan yang kau ucapkan ya di hadapan Tuhan. Oke, mari kita lihat. Ini yang pertama, tadi yang kedua ini sudah ya menerima apa selaku? Dia menerima pengajaran firman. Ya, pengajaran firman tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Juru Selamat. Oke. Haleluya, ini luar biasa saudaraku. Jadi Paulus mengajar dari pagi sampai sore ya saudaraku. Dan saya percaya ini orang-orang begitu haus, begitu rindu sekali mendengar firman Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga tentang keputusan yang benar, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan benar? Yang ketiga, dia adalah orang yang menguatkan hati. Ya, saudaraku. Menguatkan hati di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Coba cek hari ini apakah hati saudara sedang teguh, sedang kuat, atau hati saudara sedang lemah. Dia adalah orang menguatkan hati di hadapan Tuhan. Kapan? Bila ada yang diyakinkan dan sebaliknya tetap tidak percaya, Bapak Ibu. Ya, memang ini resiko. Jadi pada saat orang dengar firman itu ada yang bisa diyakinkan, orang bisa menerima, tapi tetap ada orang yang juga tidak percaya. Ya, saudaraku. Itu sebuah keputusan. Mari kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat yang ke-24. Kisah para Rasul 28 ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Amin. Jadi saudara lihat, Tuhan itu nggak paksa seseorang. Tuhan nggak memaksa orang. Tuhan kasih kebebasan. Kalau engkau percaya, maka engkau lihat kuasa Tuhan. Tapi sebaliknya kalau engkau tetap tidak percaya, engkau juga tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Jadi itulah keputusan. Kalau engkau ambil keputusan benar, engkau percaya, maka hasilnya engkau akan terima sesuatu yang ajaib. Apa itu? Kesembuhan, pertolongan, kemenangan, berkat, dan segala hal yang baik terjadi dalam kehidupanmu. Sebaliknya, kalau engkau ambil keputusan salah, engkau tidak percaya, tetap tidak percaya, ya resikonya juga ada. Engkau tidak akan mengalami kuasa Tuhan, engkau tidak akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Ya, saudaraku, itulah saudaraku. Dan yang paling luar biasa, bagi yang percaya dia diselamatkan, masuk surga. Tapi yang tidak percaya kemana, saudaraku? Dia akan dihukum, dia akan dibuang ke dalam neraka, yaitu mengerikan sekali. Makanya Bapak Ibu tadi saya katakan di awal ya, bahwa kita ini tidak salah pilih Yesus sang juru selamat ya, karena Yesus yang bisa menjamin hidup kita sekalian, bisa menjamin keselamatan hidup kita
dan juga keluarga kita semua. Amin. Ya, Paulus berkata kepada kepala penjara waktu dia ada di penjara Filipi, dia berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan kita lihat kepala penjara langsung percaya Yesus, minta dibaptis. Bukan cuma dirinya, tapi dia bersama dengan istri, anak, mantu, cucu semua percaya Yesus, ya. Dan mereka terima keselamatan. Amin. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tidak takut bila perlawanan terjadi bagi dirinya tentang imannya. Ya, jadi kalau orang itu percaya Tuhan, dia taat firman, dia tidak takut, ya. Ada kata tidak di sini, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 28 ayat 22. Kisah para Rasul 28 ayat 22, tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Amin. Mungkin saudara mendengar kata mazhab, ya. Mazhab itu adalah sebuah keyakinan. Ya, itu sebuah pengakuan iman yang dimiliki. Jadi orang-orang yang punya keyakinan. Jadi Paulus punya keyakinan ini, rupanya mereka anggap tidak sama dengan apa yang mereka yakini, dan itu jadi persoalan. Saudara kasih Tuhan, ya, di kalangan Kristen pun kalau sudah beda sedikit, nah itu jadi persoalan, suatu, ya. Masalah baptisan bisa jadi persoalan. Masalah tentang apa karunia roh bisa jadi persoalan. Tapi itulah, saudaraku, kalau kita belajar Alkitab dengan benar dan kita percayakan firman, maka kita ambil keputusan benar, kita yang akan mendapatkan manfaat. Tapi mereka yang tidak percaya, mereka tidak belajar yang benar, mereka juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang benar, ya, saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku. Kita perhatikan yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapatkan penjelasan, ya, mendapatkan penjelasan tentang Yesus. Ya, tentang Yesus dalam acara seminar. Wow, seminar itu benar-benar bukan cuma 1 jam, tapi bisa 2 jam, bisa 3 jam, saudaraku. Dahsyat, karena mereka ingin mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Kita lihat, ya, Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-23. Kisah para Rasul 28 ayat 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Amin. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore, saudaraku, ya. Nah, gereja CLCC juga itu biasa mengadakan sebuah pertemuan acara yang khusus seperti ini. Itu dalam bentuk acara retreat, ya. Dari pagi sampai sore, saudaraku. Bahkan juga kita lanjutkan sampai malam, saudaraku. Itu sesuatu yang sangat menarik sekali. Saudara terkasih, jadi orang itu haus. Orang itu lapar akan firman Tuhan. Mereka ingin mengenal tentang Yesus, saudaraku, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mendengar firman Tuhan, rasanya kok dia merasa kok masih kurang, dia ingin lagi, tambah lagi. Nah, saya ingat sebelum pandemi datang, kami mengadakan ibadah doa malam, ya, di Surabaya, di daerah Pondok Chandra Indah. Saudaraku, itu mulai dari sore, jam 6 sore, kita belajar Alkitab, Bible study, dari jam 6 sampai jam 7. Nah, setelah itu kita lanjut. Dari jam 7 untuk sesi pertama sampai dengan yang jam 9, saudaraku. Nah, kita break. Setelah itu kita lanjut sesi kedua dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Setelah itu kita break, kita lanjut lagi sesi ketiga, jam 1 pagi dini hari sampai jam 5 pagi. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan teman-teman itu mereka ikut terus. Jadi mereka yang tadinya belum dapat karunia roh, selaku mereka dapatkan karunia roh, ya, mereka akhirnya bisa menerima karunia Roh Kudus, bisa berkata-kata dalam roh, ya, berglosolalia, artinya berbicara dalam bahasa roh, mereka dapat karunia bernubuat, mereka dapat karunia penglihatan, mereka dapat karunia mimpi, dan seterusnya, ya, saudaraku. Indah sekali. Dan mereka tanya, apa
kapan lagi ada acara seperti ini? Saya bilang doakan saja ya. Jadi untuk sementara kita di Surabaya, kita ibadah tatap muka ya. Kita 1 minggu 2 kali, saudaraku. Dan nanti Tuhan bukakan jalan terus, kita akan bisa melanjutkan secara kontinu karena teman-teman itu rindu sekali. Oke, doakan ya supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik. Oke, mari kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku. Dan nanti Ibu Weli Hukum pun akan berdoa buat kita semua ya. Oke. Ya, mari kita perhatikan yang ketiga ini, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak kecewa. Ya, dia tidak kecewa kalau ada orang yang dapat diyakinkan dan sebaliknya ada orang yang tidak mau diyakinkan. Ya, saudaraku, itu dia tidak akan kecewa ya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 24. Kisah para Rasul 28 ayat 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Amin. Amin. Jadi Paulus nggak kecewa. Kalau orang percaya apa yang disampaikan, puji Tuhan, itu berkat bagi dia. Tapi kalau dia sampaikan orang tidak percaya, yaitu juga dia juga yang akan saudaraku menanggung resikonya, saudaraku ya. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita salah mengambil keputusan, maka kita ini yang rugi. Tapi sebaliknya kalau keputusan kita ini benar, wow, maka kita yang berbahagia ya. Saudara terkasih Tuhan, makanya Daud berkata dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berbahagia itu siapa? Bukan karena sekedar dia punya banyak uang, banyak harta. Tapi orang yang berbahagia itu dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun hari ini engkau dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah, beban berat, tapi engkau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Kau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Itu jadi Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini, dan Ibu Weli Hukum akan berdoa buat kita sekalian. Ya, baik Bapak Pendeta, untuk waktunya Yes. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur pada Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, pribadi, keluarga, maupun selaku persekutuan, khusus gereja CLCC lewat Zoom. Kami ada di rumah kami masing-masing dan duduk di bawah kaki menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu. Dan kami boleh mendengarkan akan suaramu yang telah disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan kemuliaan Allah dalam keputusan yang benar. Dengan 3 kebenaran yang telah kami dengar di malam hari ini, memiliki kerinduan mendengar langsung dari hamba Tuhan, menerima pengajaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah, dan menguatkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami senantiasa mencari kebenaran itu dalam kehidupan kami lewat hamba-hamba Tuhan, dan lewat firman Tuhan yang kami dengar, supaya apa yang benar yang kami dengar, kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Engkau terus memberkati kami semua, berikan kami kerinduan untuk terus ada dalam persekutuan, ada untuk mendengar suara firman-Mu, supaya kami mendengarkan akan hal yang benar lewat firman Tuhan, supaya kami melakukan kebenaran dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh disebut orang-orang yang berbahagia karena melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di malam hari ini, memberkati kami semua yang hadir dan mendengarkannya. Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbun, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia dan setia dan setia. Biarlah kami meneladani akan kesetiaan yang Tuhan taruh bagi hamba-Mu, supaya kesetiaan itu juga kami miliki dalam hidup kami,
dan biarlah kami diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami seperti hamba-Mu. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, Ya Yesus. dengan hikmat, kuasa, pengurapan yang datang daripada Tuhan, supaya terus hamba-Mu terus menerima akan firman Tuhan yang Tuhan direnungkan siang dan malam dan boleh diberitakan buat kami. Berikan hamba-Mu kesehatan dan kekuatan, berikan hamba-Mu umur yang panjang. Ya Yesus. Hamba-Mu terus menjadi corong untuk memberitakan akan kebenaran lewat firman Tuhan yang terus disampaikan buat kami baik siang maupun malam, tapi juga kepada orang lain yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Berkati Ibu Sinta, berkati ketiga anak terkasih, berkati keluarga besar dalam kehidupan hari lepas hari. Apa yang mereka butuhkan Tuhan siapkan bagi mereka. Sediakan bagi mereka menurut kasih kemurahan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami Bapa. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan buat kami sekalian di malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Praise God. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin ya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama bersama dengan sahabat-sahabat kita malam ini. Kita akan menaikkan doa profetik dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Angel Kartika Sari dari Surabaya. Pada Ibu Angel dipersilakan, sebentar saya akan tampilkan ya. Haleluya, praise God. Yes, amin. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom Bu Angel. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sel sisi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja sel sisi everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja sel sisi. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan
dan ekonomi, Yes. serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja Sel Sisi adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja Sel Sisi Yes. sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja Sel Sisi sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Angel Kartika Sari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Angel Amin. dan Makasih Pak Pak Hati Syahrul. ya. Ya, Dan juga sama Mama Mertua sudah hadir ya. Oke. baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan akan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Handi Edi dari Surabaya. Silakan Pak Handi. Baik. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Praise God. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor rekening 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pukul 19 WIB. Ibadah raya minggu malam pukul 19 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 WIB. Mari bergabung dan merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 085964277805. Selanjutnya spesial hari birthday Maret 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.
Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Handi Hedi dari Surabaya, Tuhan berkati Pak Handi dan Ibu Angel yang 2 hari kemudian mereka akan menikah di gereja CLCC ya, dan Tuhan berkati juga putranya yaitu Jonathan dan juga Mama ya yang sudah datang, Mama Kohanti ya yang sudah datang dari Bandung. Oke, dan terima kasih juga Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita sekalian. Dan terima kasih untuk Ibu Joyce Putirai dan juga Ibu Weli Hukubun yang telah menaikkan doa sebelum dan sesudah firman ya. Tuhan berkati sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di malam hari ini. Dan Tuhan memberkati. Selanjutnya Ibu Indriani akan menyampaikan sesuatu buat semua yang hadir malam ini. Dipersilakan Bu Indriani. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom. Terima kasih yang diberikan. Kami bersyukur ya. Kami sudah bisa ibadah pada malam hari ini. Hari-hari ini saya agak flu, Pak John. Oh ya. Sekarang udah mendingan, udah berobat, sama Feli juga. Puji Tuhan ya, saya juga sudah ikut doa, sudah enak suaranya, ya terima kasih, Tuhan memberkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini, tetap setia dan semangat untuk mencari Tuhan, jeripayanya tidak sia-sia. Selamat malam, Bu Weli, Pak Bu Joyce, Pak Angki, sehat selalu. Bu Angel, Pak Andi, sehat selalu. Tuhan sukses sampai pernikahan. Amin. Tetap semangat ya. Ya. Jaga kesehatan. Ya, Tuhan memberkati. Bu Marta, Bu Ogyokim, sehat selalu. Bu Sinta. Terima kasih Bu Indriani, sama-sama sehat ya. Bu Yeti, Tuhan berkati. Bu Meliati. Terima kasih Bu. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak John atas doa-doanya. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua sampai Maranatha. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke PS John Sambunan. Amin. Ya. Kami persilakan Pak John. Oh, mungkin Pak John belum hadir ya. Ya, saya saksikan pecinta kasih Tuhan ya. Tuhan itu baik dan sangat baik ya. Kemarin saya ke Jawa Tengah, saya bersama keluarga, anak-anak juga sama adik saya yang dari NTT juga datang. Hari ini besok baru pulang. Juga ada saudara saya yang dari Jakarta, adik saya dan kakak saya. Puji Tuhan ya, semua berjalan dengan lancar. Mama sehat, semua sehat itu karena Tuhan Yesus baik dan Mama senang ketemu anak-anak semuanya ya. Kalau orang tua ketemu anak pasti senang lah. Ya, anak-anak Ismail bilang itu anaknya rukun semua ya, dia bilang gitu. Dia senang kalau keluarganya rukun ya. Kita itu harus rukun keluarga gitu, bentuk keluarga dulu. Kita cari Tuhan. Pertama kita cari Tuhan dulu. Kita cari Tuhan supaya semuanya ikut Tuhan dan tambah setia dan selalu rukun-rukun di dalam Tuhan. Ya, terima kasih Pak John waktu yang diberikan kepada kami dan kami sudah kembali dengan sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Praise the Lord. Kepada PS John Sambunan MA. Amin. Pak Frans Angki, amennya benar-benar dahsyat ya. Oke, baiklah saudara sekalian, mari kita akan akhiri kebaktian malam ini ya. Kita akan sama-sama berdoa dan bila mana Bapak Ibu dalam persoalan pergumulan ya, kita bawa dalam doa. Pak Pendeta itu berdoa buat Ibu Cipung punya anak ada BA di grup itu yang sakit. Oh, anaknya Cipung ya? Ya. Baik. In fact, according to the testimonials we've received from Infonya yang men like luar you, it biasa, works Bu even better if Joyce. you're over 30. Saya juga Ya, Pak Frans. ya untuk kesehatan saya Pak John. Oke. Ya, Tuhan mengurapi saya.
supaya kesembuhan ilahi itu terjadi, Pak John. Amin. Ya, terima kasih Pak Frans. Ya, terima kasih Bu Weli sudah menyampaikan info penting ya. Saya memang mungkin karena hari ini belum lihat di grup ya. Cuma yang saya tahu saya kirim broadcast untuk ibadah malam ini dan ibadah berikutnya ya. Saudara, kalau sekiranya saya belum sempat kirimkan undangan lewat grup, Bapak Ibu, sebagaimana tadi pengumuman yang sudah disampaikan Pak Handi ya, kita ibadah gereja CLCC nggak pernah libur ya. Ibadah selalu berjalan terus. Ibarat nafas hidup kita ini nggak boleh libur ya, jalan terus. Selama masih ada kesempatan, Tuhan kasih kita nafas, kita jalan terus ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, kami arahkan tangan di depan layar monitor, semua arahkan tangan di depan layar monitor. Kami doakan persiapan pernikahan Pak Handi dan Ibu Angel. Pada hari Sabtu mendatang, semua berjalan dengan baik. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa malam hari ini, biarlah Engkau bawa terus untuk persiapan acara sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, dan kami percaya semua yang datang dalam acara tersebut, ya Tuhan tolong supaya Tuhan berikan kekuatan baik dari pihak keluarga Bu Angel dan keluarga Pak Handi. Semua boleh datang dan mereka boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati akan rencana mereka untuk mengambil keputusan hidup bersama jadi sebuah keluarga yang utuh. Percaya Tuhan, Engkau ambil alih di dalamnya. Berikan mereka masa depan penuh harapan di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan sahabat-sahabat terkasih yang hadir pada malam hari ini. Dengan segala pergumulannya kami doakan Pak Frans Angki dalam nama Yesus. Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah perisaimu, Tuhanlah pembelamu, Tuhanlah penolongmu. Dalam nama Yesus, terima aliran kesembuhan mengalir atasmu Pak Frans Angki. Tuhan curahkan kuasanya, mujizatnya atasmu, di mana tanganmu Engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Siapa yang sakit malam hari ini? Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Tangan kirimu Engkau letakkan di tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Sejak saya mengucapkan namamu malam hari ini, Engkau saat ini juga terkoneksi dengan kuasa Tuhan, terkoneksi dengan aliran kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Pak Frans Angki, Engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Ibu Ong Kyo Kim, Engkau juga terima aliran kesembuhan atasmu, atas anak mantu cucumu dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati anak Yohan yang saat ini ada di Korea, berkati dia juga Cindy, James, berkati mereka semua, berikan mereka masa depan penuh harapan. Untuk Ibu Joyce Putirai, aliran kuasa Tuhan turun atasmu di dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Marta, untuk Pak Lubis, aliran kesembuhan turun atasmu. Dan untuk putrimu saat ini, dalam nama Yesus, anak Karen, dia akan bicara lancar, bicara dengan jelas, berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus, mengalami pertumbuhan, perkembangan yang signifikan. Tidak ada hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Aliran kesembuhan juga mengalir atas sahabat-sahabat terkasih dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Ibu Marta, dalam nama Yesus. Untuk Pak Sianto, dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, untuk saat ini juga untuk Ibu Yeti Sulistiorini, aliran kesembuhan atasmu saat ini juga. Terima di dalam nama Yesus. Oleh beliau Yesus Engkau disembuhkan Tuhan. Dan juga untuk Ibu Indiani bersama juga calon menantunya, Tuhan aliran kesembuhan mengalir atasnya. Percaya mujizat ajaib sudah terjadi. Ini doa kami kepadamu malam ini. Yang datang dengan sakit penyakit, kau datang dengan iman, kau pulang bawa mujizat, kau pulang bawa kesembuhan, kau pulang bawa kemenangan, pertolongan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk Tuhan Anda dari Cifung yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, lepaskan dia dari segala gangguan penyakit dalam nama Yesus. Percaya semua yang hadir malam hari ini, Tuhan mendengarkan doamu, anak cucu keturunanmu, pasanganmu, dalam nama Yesus, baik suamimu, baik istrimu. Tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada lagi yang kalah, semuanya menang. Tidak ada lagi yang bangkrut, semuanya makin diberkati Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya bangkit dalam kekuatan. Tidak ada lagi
yang susah dan sedih, semuanya terhibur penuh sukacita. Tidak ada yang mengalami kerugian, semua mengalami keberuntungan. Dalam nama Yesus, Tuhan, promosi engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau mengalami keberhasilan dan bukan kegagalan dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya malam ini kuasa Tuhan sudah terjadi bagi semua yang hadir malam hari ini. Haleluya. Tuhan sembuhkan juga Male, Tuhan sembuhkannya Mama Ibu Indriani, Tuhan juga sembuhkan Ibu Tuhan Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan dia. Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan dia juga. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih siapapun yang sakit malam ini sudah Tuhan sembuhkan. Mari saudara, percaya Tuhan menyembuhkan juga keluarga besar Ibu Weli Hukubun. Tuhan sudah sembuhkan mereka semua. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Sembuhkan juga cucu daripada Tuhan Koanto dalam nama Yesus, anak Yosafin sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga Koanto sendiri untuk kesehatannya, untuk tulang tangan kiri, tangan kaki yang kelingking, tangannya sudah disembuhkan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Semua yang percaya pertolongan Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tahun 2024 ini. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin. Terberkati, selamat malam. Pak Handi, selamat malam. Pendeta semua. Selamat malam Pak Lubis. Sama-sama Bu Weli. Amin. Terima kasih doanya, Pendeta. Bu Yeti, terberkati ya. Bu Ong, terberkati Bu Ong. Terima kasih Pastor John, doa-doanya. Terberkati Amin. Bu Sinta, Terberkati semuanya ya. Bu Indriani, Terima semuanya. Terberkati semuanya. Amin. terberkati. Ya, Pak Handi, salam buat Mama ya. Terima kasih Pak Ibu Mulyati, Pak Angki, Pak Lubis, Ya, Pak Lubis, salam buat Ibu Pak Lubis. Bu Angel, Ya, terberkati. sama-sama Pak Frans Angki, salam buat Ibu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. God bless you all. Joyce. Terima kasih. Sama-sama Bu Ong, Bu Yeti, Tuhan berkati semua ya. Bye-bye. Amin.